saudara bahwa Eropa ini adalah basisnya Kristen ya, khususnya Katolik tentunya, apalagi kalau di Belgia ini kan mayoritasnya Katolik, saudara-saudara. Tetapi ada pelajaran menarik kalau saudara datang ke Eropa. Saudara jangan pikir bahwa Eropa atau Belgia menjadi pusat kekristenan. Sudah tidak lagi, saudara-saudara. Ada informasi yang sangat valid, saya mempertanggungjawabkan ini karena ini bertolak dari tesis teman saya. Jadi beliau coba melakukan penelitian kepada beberapa narasumber ya. Dia tanya, kenapa kok kalian tinggalkan Kristen ya? Kalau kita bicara di Eropa ini, kalau sudah bicara Kristen ya Kristen gitu loh. Katolik, Protestan yaitu Kristen gitu loh. Kenapa kalian tinggalkan Kristen? Lalu mereka menyampaikan beberapa hal ya, dan orang-orang yang menyampaikan ini sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang mencintai Tuhan tapi berubah menjadi membenci Tuhan. Ada seorang yang sudah tinggalkan Kristen, dia berkata, kalau Tuhan yang kau percayai itu ada di depan saya, sekarang saya tembak dia, saya bunuh dia. Jadi Anda lihat, dari begitu menghormati Kristus sampai begitu merendahkan Kristus dibuktikan dengan kalimat itu. Mereka melakukan protes atau demo lah, minta kepada gereja Katolik untuk menghapuskan nama mereka. Mereka tidak setuju dengan baptisan yang pernah mereka alami, mereka lakukan. Ya, mereka sudah tidak setuju lagi dengan gereja. Kenapa tidak mau? Mereka bilang mereka tidak mau bertanggung jawab dengan dosa gereja, kejahatan gereja. Ya, detailnya seperti apa sekarang sudah media sosial terbuka, Anda cek juga Anda bisa tahu apa saja dosa-dosa gereja. Mungkin 30 sampai 50 tahun ke depan jangan harap Eropa menjadi negara Kristen lagi. No, ini sudah dipenuhi oleh ateis atau non-Kristen lainnya. Bahkan yang tadi saya bilang di Basilika itu, saudara-saudara, di situ sudah menjadi pusatnya Islam. Padahal itu di situ gereja Katolik yang terbesar. Kristen yang begitu hebat, luar biasa, sekarang jadi apa? Jadi seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. There you are. And on that note, cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coffeezen semuanya, kalau dari mulut pendeta pribadi yang mengatakan bahwa sekarang orang-orang di Eropa sudah sepi, ya sudah sepi dari kekristenan, gereja-gerejanya ataupun perayaan-perayaan Kristen itu sudah mulai ditinggalkan oleh mereka. Kalau pendeta yang ngomong, ya kita harus ngomong itu jujur gitu, pasti jujur. Dan memang itu sebuah kenyataan, karena jarang loh sekali pendeta-pendeta itu mau jujur terhadap hal itu. Terutama yang di Indonesia itu banyak sekali pendeta-pendeta yang ngotot bahwa mereka mengatakan bahwa Kristen di Indonesia itu sekarang berkembang dengan pesat. Padahal kenyataannya data yang kita miliki dari berbagai macam wilayah, terutama dari penyuluh-penyuluh agama yang ada di berbagai macam kantor wilayah, pernah disampaikan oleh Dodi Tan yang dia juga menukil dari data dari Kementerian Agama. Itu dikatakan justru malah Islam yang mengalami pertumbuhan, ya walaupun hanya 0, gitu. Dan Kristen nggak ada pertumbuhan yang signifikan sama sekali, nggak seperti itu. Kecuali kalau misalkan ada pendatang-pendatang orang dari luar, dari Cina atau apalah dengan agama-agama yang seperti itu mungkin nambah. Tapi kalau untuk kependudukannya tidak ada penambahan yang signifikan. Bahkan Islam lah yang lebih unggul, tetap lebih unggul pertumbuhannya. Jadi itu menunjukkan fakta bahwa selama ini mereka itu hanya berdalih, menggunakan dalih mereka berkembang pesat, banyak orang-orang Islam murtad, banyak orang-orang masuk Kristen. Nyatanya juga tidak. Kristen yang mereka sekarang banyak keluar-keluar itu ya Kristen keturunan. Memang ada 1, 2, 3 yang murtad, tapi kan nggak banyak. Daripada yang masuk Islam, lebih banyak yang masuk Islam, lebih banyak yang mu'alaf. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Amerika, kemudian Eropa, sudah banyak orang-orang yang mulai memeluk agama Islam dan sadar bahwa Islam adalah agama yang masuk akal, rasional, dan
penuh dengan kebenaran. Lain cerita dengan agama yang hanya diyakini dengan dogma. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, ya, bukan 3 tapi 1. Dan tidak perlu dipertanyakan bagaimana seperti itu bisa terjadi. Kalau kita pakai logika nggak bakalan ketemu. Tapi kalau kita pakai dogma, ya masuk akal aja kalau menurut dogma. Tapi kalau menurut akal, menggunakan pikiran yang cerdas kan nggak masuk akal sama sekali. Jadi kalau ini adalah apa yang dikatakan oleh pendeta, ya itu memang sebuah kenyataan pahit bagi mereka. Nah teman-teman semuanya, sebetulnya kalau kita ngomong apakah agama terbesar di dunia itu yang berkembang pesat adalah Islam? Iya benar, Islam. Terus ateis itu bukan agama. Mana ada agama ateis, ya kan? Ateis, ya nanti kita akan bahas ateis. Jadi orang itu banyak salah paham tentang kata ateis. Apakah ateis itu benar-benar tidak beragama, tidak bertuhan, atau bagaimana sih sebetulnya konsep ateis? Atau memang banyak orang yang salah persepsi dengan kata-kata ateis? Nah itu, insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi inilah fakta, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Dan itu menjadi sebuah pembuka kebenaran bahwa Islam diterima oleh akal sehat yang mau menggunakan kewarasan sebagai dasarnya. Wallahu a'lam bishawab.